Oke, saham yang mau kita bahas sekarang itu adalah SCMA atau Surya Citra Media. Nah, jadi yang bagi teman-teman yang belum tahu, itu perusahaan itu berdiri sejak tahun 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras. Nah, kemudian berganti nama menjadi PT Surya Citra Media, yaitu berdasarkan akte pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa nomor 103 tanggal 31 Desember tahun 2001. Nah, kemudian perseroan itu berkomitmen untuk memberikan tayangan, program, konten dan layanan di bidang media yang bermakna dan juga memperkaya gaya hidup pemirsa Indonesia melalui dua saluran TV nasional terbesar di Indonesia, yaitu PT Surya Citra Televisi atau SCTV dan juga PT Indosiar Visual Mandiri atau Indosiar. Nah, berita web portal PT Kapan Lagi Network, kemudian ada video on demand platform PT Video.com ya, itu kita kenal dengan nama Video, dan juga entitas anak lainnya yang bergerak di bidang konten seperti PT Cinemark Indonesia ya, Cinemart gitu ya. Kemudian ada PT Screenplay Production ya, CSP. Kemudian ada PT Screenplay Cinema Indonesia atau SSF. Kemudian ada PT Indonesia Entertainment Group. Kemudian ada PT Indonesia Entertainment Production dan juga entitas-entitas anak lainnya. Perseroan terus mengasah kreativitas dan bekerja keras untuk menghadirkan tayangan yang menghibur serta informatif yang mengedukasi dan dipercaya pemirsanya. Kemudian dari laporan keuangan, dari pendapatan bisa kita lihat bahwa kuartal pertama tahun 2022 perseroan berhasil mencetak memperoleh pendapatan senilai 1,53 triliun yang naik dari kuartal yang sama tahun 2021 senilai 1,4 triliun. Untuk kuartal kedua tahun 2022 perseroan berhasil mendapatkan pendapatan senilai 1,62 triliun. Nah, itu naik lagi dari kuartal yang sama tahun 2021 senilai 1,5 triliun. Untuk kuartal ketiga tahun 2022 perseroan berhasil mencetak pendapatan senilai 1,79 triliun, naik dari kuartal yang sama tahun 2021 senilai 1,44 triliun. Nah, untuk laba bersih sendiri di kuartal pertama tahun 2022 perseroan berhasil mencetak laba bersih nilai 285 miliar. Turun dari kuartal yang sama tahun 2021 yang senilai 332 miliar. Untuk kuartal kedua perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 332 miliar yang lagi-lagi turun dari kuartal yang sama tahun 2021 itu senilai 396 miliar. Kuartal ketiga, perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 214 miliar. Turun lagi dari kuartal yang sama tahun 2021 senilai 337 miliar. Nah, kabar yang pertama itu datang dari SCMA yang akan mengeluarkan strategi-strategi yaitu untuk menangkap peluang iklan politik ya menuju pemilihan umum tahun 2024. Nah, jadi direkturnya itu menerangkan bahwa SCMA mempersiapkan berbagai program, khususnya dari divisi news sebagai rangkaian acara, hingga dilaksanakannya pemilihan umum pada Februari tahun 2024. Kemudian datang kabar yang kedua, yaitu datang dari SCMA, yang merupakan emiten dari grup MTech, yang akan menyiapkan dana anggaran belanja modal atau capital expenditure itu senilai 350 miliar untuk melakukan beberapa pembangunan infrastruktur. Nah, Direktur SCMA itu mengatakan bahwa perusahaan itu telah menyediakan dana capex sekitar 300-350 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian infrastruktur di berbagai daerah, penyelesaian pembangunan tower bertransmisi baru di Surabaya, dan pembangunan kawasan studio di Sentul. Nah, jadi dengan dimatikannya TV analog atau analog switch off, nah itu sebenarnya memberikan peluang bagi TV berbasis digital untuk bertumbuh. Nah, SCMA lantas mengambil momentum dengan menayangkan Mentari TV ya untuk pangsa pasar anak-anak dan juga ibu rumah tangga. Dan kabar yang ketiga yaitu adalah sentimen positif karena grup MTech yaitu SCMA ini itu mengklaim adanya peningkatan 280% jumlah pengguna aktif untuk konten olahraga pada platform video ya. Jadi berkat Piala Dunia Qatar tahun 2022. Nah, jadi Head of Corporate Communication MTech yaitu mengatakan jumlah peningkatan 280% tersebut terjadi sejak bergulirnya Piala Dunia tahun 2022. Nah, adapun siaran Piala Dunia telah disaksikan hingga 2 miliar menit dalam kurun waktu 10 hari.